kembali di program di Indonesia Economic Club. Untuk memenuhi kebutuhan daging nasional, Indonesia harus mengimpor daging dari sejumlah negara. Kita akan lihat beberapa data berikut ini. Tahun 2020, konsumsi daging per kapita masyarakat mencapai 717.000 ton per tahun. Ya, sedangkan produksi daging nasional hanya 422.533 ton per tahun. Sehingga untuk memenuhi pasokan daging dipenuhi melalui impor. Tahun 2020 kemarin hingga Agustus 2020 pemerintah mengimpor lebih dari 12,98 ribu ton daging. Sedangkan tahun 2021 kebutuhan daging nasional diprediksi mencapai lebih dari 696.000 ton. Untuk produksi daging nasional direncanakan mencapai 425.978 ton. Defisit daging akan dipenuhi melalui impor. Impor daging tahun 2021 ditaksir mencapai 112.503 ton. Baik, kita kembali di program The Indonesia Economic Club. Tentunya Prof tadi menjawab Pak Samsul. Betul, ya. Pak Samsul, bagaimana dengan jalan keluar? Apakah impor selalu menjadi jalan keluar terbaik buat polemik daging di Indonesia? Oke, terima kasih. Sebenarnya kebutuhan kita seperti yang disebutkan tadi, tapi realisasinya kan berkurang ya dalam keadaan pandemi ini di tahun 2020, sehingga kebutuhan kita jadi 681 itu yang sudah terrealisasi. Tahun 2020 sebenarnya yang ingin kita jawab di sini, berapa sih kebutuhan kita satu tahun yang tadi kita disebutkan tahun 2021 itu 96.000 ton. Itu kalau kita hitung-hitung dari konversi sapinya ya, sapi yang kita harus hilangkan nyawanya atau kita potong itu adalah sebesar 3.400.000 ekor ya setahun. Nah, karena kita biasanya bisa nggak dipenuhi oleh dalam negeri, sebenarnya bisa, tapi yang jadi kendala adalah kualitas-kualitas yang diinginkan oleh Horeca itu berbeda, sehingga jumlah impor itu tidak bisa kita berhentikan begitu saja. Tapi ya insya Allah kita setiap tahun tetap melakukan pengurangan impor. Pak Samsul, saya potong sedikit Pak Samsul. Bukankah dalam setiap impor dan kita punya produksi dalam negeri itu ada stok? Dan seharusnya kita sudah punya stok sehingga ketika terjadi kelangkaan atau sebelum terjadi itu kita sudah punya stok terlebih dahulu. Apa yang terjadi dengan manajemen stok ternak sapi di Indonesia dari impor yang sapi-sapi impor itu? Ini saya jelaskan dulu masalah impor. Impor yang disebutkan tadi memang kemarin itu kita sebesar 59% itu impor ya kebutuhan daging kita. Kemudian tahun sekarang ini kita perkirakan akan impor impor yang kemarin itu adalah sebesar 40%, sekarang kita mungkin turun jadi 32% ya. Nah, kemudian sapi yang ada yang yang impor tadi itu tidak semata-mata sapi bakalan, Pak. Ya, sapi bakalan. Impor itu adalah satu dari sapi bakalan, kedua ada namanya impor daging yang secara reguler, kemudian ada impor daging yang secara dalam keadaan tertentu. Ini yang jumlahnya untuk tahun depan kita perkirakan itu 281.000 ton.
yang kita akan impor. Saya potong sedikit Pak Samsul, mohon maaf, kita potong sedikit ya supaya kita tidak melebar. Ini adalah pembicaraan tentang sapi yang tiba-tiba kita harus import karena dalam keadaan supply dirasakan berkurang. Persoalannya adalah bagaimana kita manajemen stok dan manajemen data kita sehingga pada suatu ketika tiba-tiba para pedagang menemukan tidak bisa menjual karena stoknya tidak ada. Jadi persoalannya adalah pada manajemen stok. Apakah Kementan turut memantau persediaan yang ada? Oh, kalau memantau jelas Pak. Tidak ada kata-kata bahwa mendadak untuk kita melakukan impor. Impor itu tetap kita memberikan peluang untuk sapi bakalan. Sehingga kalau stok-stok itu sebenarnya sudah ada di teman-teman di feedlot yang ada. Nah, cuma sekarang kan karena ini prosesnya di Australia itu bermasalah termasuk keadaan banjir dan yang lainnya, sehingga mereka juga menahan untuk melakukan impor. Yang tadinya kita perencanakan 500.000 ekor setahun yang 2020 itu kan hanya bisa masuk 200-an ribu. Nah, sehingga kalau dikatakan itu dadakan kita melakukan impor, tidak, karena ini adalah rutinitas yang sudah dilakukan. Ya. Sebelum menginjak tahun berikutnya kita sudah melakukan rakor-rakor semacam itu untuk menentukan berapa sih kebutuhan kita, termasuk kebutuhan sapi bakalan yang kita akan potong di Indonesia. Jadi kalau dikatakan dadakan, tidak. Ya. Saya ingin ke Pak Asnawi terlebih dahulu. Pak Asnawi, ini ada sapi, ada stoknya ada. Tapi kenapa stoknya tidak dikeluarkan kepada Luther tadi, kepada feedlot tadi, sehingga bisa segera disembeli untuk keperluan mengisi pasar? Ya, kalau bicara stok opnam itu di feedlot memang ada. Dan kesediaan stok itu akan mencapai waktu untuk 3-4 bulan ke depan. Permasalahannya dari sisi harga yang menjadi soal. Adanya kenaikan itu yang menyebabkan pedagang bisa membeli tapi tidak bisa menjual karena pedagang tidak bisa menaikkan harga di tingkat konsumen. Sedangkan kenaikan harga itu baru satu hari kenaikan, pada saat kita penyelesaian harga dengan konsumen 3 hari kemudian sudah naik kembali. Jadi stok lama walaupun dibeli dengan harga lama, tapi karena di negara penjual pemasoknya itu harga naik, di sini juga harus menaikkan harga. Ketika mereka membeli untuk stok opnam yang saat ini ada di feedlot itu adalah pembelian mereka pada saat di bulan September itu sapi itu masuk, dan saat itu sudah terjadi koreksi kenaikan dari $2,8 Amerika sudah mencapai 3,2 hingga 3,4 dolar Amerika. Sehingga itu pun juga stok yang sekarang dikeluarkan memang stok mereka yang digemukan pada 4 bulan yang lalu. Tapi ketika mereka beli sudah terjadi kenaikan seperti itu. Baik. Prof Renat, tadi kalau kita mengamati statementnya Pak Samsul itu mengatakan bahwa import itu tidak bisa terhindari, gitu. Sekarang yang menjadi persoalan bersama adalah berapa persentase import yang harus ditekan. Nah, kebetulan di studio juga ada Prof Mulatno yang pernah berada di posisi Kementan pada saat itu. Ya, dan Prof Mulatno ini yang berjuang untuk memperbesar produksi ternak dalam negeri. Ya, pada saat keluar. Itu, Jadi keluar dari Kementan. Nah, boleh bercerita sebenarnya situasi ataupun kondisi saat ini yang berulang, polemik daging yang terus berulang ini dikarenakan tadi Prof Renat mengatakan manajemen dari pemerintah sendiri yang tidak prepare terhadap kondisi ataupun stok daging dalam negeri. Ya, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya kalau nggak prepare nggak juga sih. Tadi sebenarnya Pak Samsul tadi sebenarnya sudah selalu setahun sebelumnya gitu. Tapi poin yang ingin saya sampaikan bahwa kita selalu import memang. Tidak mungkin tidak import. Tidak mungkin tidak import. Mungkin. Ya, jadi karena supply dan demand-nya memang tidak match. Tidak match. Ya, dan dari dalam negeri. Iya, karena apa, jumlah penduduk kita memang banyak. Ya. Dan populasi sapi kita itu tidak bisa mengikuti pertumbuhan penduduk. Sehingga ya satu-satunya cara kalau pengen menghindari impor ya memang harus mengembangbiakan sapi kita sendiri, dan itu perlu waktu lama. Tapi waktu lama itu ya memang tugas pemerintah. Prof Mulatno, saya potong terlebih dahulu. Perlu proses lama, tetapi bukan tidak mungkin berarti ya. Betul. Karena kalau melihat pada saat orde lama, Prof, ini saya jadi menyinggung orde lama begitu. Orde baru berhasil
untuk Ya. swasembada daging ini, dikarenakan kita membeli Artinya pada saat itu ada kesungguhan untuk swasembada pada waktu itu ya. dan terkait dengan sensus populasi dari sapi ini benar-benar dimonitor oleh Tapi pemerintah. yang mau disampaikan barangkali dulu penduduk kita 150 jutaan. Ya. Sekarang kita sudah 270 juta. Apakah ada penambahan dengan Ya, penambahan betul. jumlah? Jadi memang betul pemerintah waktu itu masih bisa mencukupi itu karena memang jumlah sapinya masih bisa memenuhi kebutuhan manusia. Saya punya catatan menarik, Pak. Ketika Indonesia merdeka itu penduduk kita 74 juta. Ya. Nah, sapi kita itu angkanya kalau nggak salah sekitar 6 jutaan begitu. Seingat saya yang jelas rasionya itu setiap 100 orang itu ada 5 ekor sapi. 100 orang, 5 ekor sapi untuk 100 orang. Ya, itu pada saat kita merdeka. Kita merdeka tahun 45. Nah, terus dalam perkembangan sampai hari ini 2018 data kemarin dengan jumlah penduduk 270 juta, sekarang hanya 6 ekor sapi untuk 100 orang. Berarti kenaikannya selama Hanya- 75 tahun itu, Hanya 1 ekor. oke. Ya. Ada apa sebenarnya dengan kenaikan hanya 1 ekor, Sementara konsumsi naik terus. sementara konsumsi Iya. naik Nah, terus? makanya itu waktu itu zaman Pak Harto itu sapi dipindahkan dari Jawa ke luar Jawa mengikuti transmigrasi. Ya, menarik. Ditahan dulu. Kita akan Ya. kembali lagi, Prof. Jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap di Indonesia Economic Club.